Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangatta menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove sebanyak 1.000 bibit pohon. Dalam rangka memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam penanganan dan mitigasi bencana, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru mengikuti apel kesiapsiagaan antisipasi dampak dari hidrometeorologi. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa, 23 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dua kapal perang Republik Indonesia yaitu KRI Bontang 907 dan KRI Teluk Cirebon 543 singgah di Pelabuhan Teluk Banyur, Padang. Dua kapal perang Republik Indonesia KRI Bontang 907 dan KRI Teluk Cirebon 543 singgah di Pelabuhan Teluk Banyur, Padang. KRI Bontang 907 tiba di Teluk Banyur dalam rangka mensukseskan program kerjasama TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam pelayanan kas keliling di daerah perbatasan, terdepan, terluar, dan terpencil di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung antara 21 sampai dengan 29 November 2021. Kerjasama ini dikarenakan Bank Indonesia tidak memiliki sarana kapal untuk pengantaran dan pendistribusian sekaligus keterjaminan uang diantar sampai ke pulau-pulau. Adapun KRI Teluk Cirebon 543 merapat ke Teluk Banyur dalam rangka pergeseran material perlengkapan perorangan dan lapangan dukungan untuk pangkalan utama TNI Angkatan Laut 2 Padang. Selain itu, Lantamal 2 Padang yang tugas pokoknya merupakan tempat pelayanan unsur TNI Angkatan Laut yang beroperasi di wilayah kerjanya. Dari Padang kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangatta menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove sebanyak 1.000 bibit pohon. Dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia tahun 2021, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangatta menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove di Pulau Melahing, Kota Bontan, Kalimantan Timur. Kegiatan yang digelar oleh Komandan Lanal Sangatta, Letkol Laut Pelaut Iko Mang Nur Hadi, beserta seluruh prajurit menanam sebanyak 1.000 bibit pohon mangrove. Dan Lanal Sangatta menyampaikan, pohon mangrove berfungsi sebagai stabilisator produktivitas sumber daya hayati wilayah pesisir yang akan berpengaruh terhadap perekonomian wilayah pesisir dari aspek fisik. Mangrove mampu menahan ombak, mencegah abrasi, bahkan mampu meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami. Dari aspek ekologi, mangrove maupun berfungsi sebagai filter. Di samping itu, polusi air dan udara dapat tumbuh pada kondisi tanah berlumpur limbah dan mampu menyerap polutan atau asap dari udara. Di samping itu, mangrove juga sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut. Memperingati hari ulang tahun Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung ke-21 yang jatuh pada tanggal 3 November 2021, sebanyak 100 peserta mengikuti khitanan massal untuk masyarakat maritim yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung di Gedung Balai Prajurit RM Marta Dinata, Makolanal, Bangka Belitung. Kegiatan hitanan massal untuk masyarakat maritim yang dilaksanakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung di Gedung Balai Prajurit RM Marta Dinata, Makolanal Babel adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Lanal Babel ke-21 tahun yang jatuh pada tanggal 3 November 2021. Dalam sambutannya, Dan Lanal Babel Kolonel Laut Pelaut Fajar Hermawan menyampaikan,
Kegiatan ini sengaja dilaksanakan guna meringankan masyarakat, khususnya warga di sekitar Mako Lanal Babel yang memiliki putra yang belum dihitan, terlebih lagi pada masa pandemi ini yang merasakan dampaknya. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Balai Kesehatan Lanal Babel dengan Rumah Sakit Eko Maulana Ali, Puskesmas Gunung Muda, Puskesmas Belinyu dengan jumlah tenaga medis sebanyak 25 orang yang diikuti oleh 100 peserta usia 5-21 tahun yang berasal dari masyarakat maritim Belinyu. Guna memperkuat herd immunity di lingkungan pelajar, di mana proses pembelajaran tatap muka siswa telah dimulai, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar di Medan, tepatnya di Aula SMA Wahidin Martubung, Medan, Labuhan Belawan. Seperti tidak mengenal kata menyerah dan lelah, TNI Angkatan Laut terus-menerus secara gencar dan masif melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 kepada pelajar di Kota Medan. Lebih kurang 536 siswa SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo mendapatkan vaksinasi tersebut. Para pelajar yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini tidak hanya melaksanakan vaksinasi dosis 1 saja, namun ada juga yang melaksanakan vaksinasi dosis 2. Kegiatan ini karena adanya kerjasama Pangkalan TNI Angkatan Laut 1 dengan Yayasan SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan bertempat di Aula SMA Wahidin Martubung, Medan, Labuhan Belawan. Dalam rangka memastikan kesiapan personel dan sarana-prasarana dalam penanganan dan mitigasi bencana, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru mengikuti apel kesiapsiagaan antisipasi dampak dari hidrometeorologi. Apel gabungan kesiapsiagaan penanganan bencana Kabupaten Kota Baru tahun 2021. Siap, mulai. Laksanakan. Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadaryanto beserta Forkopimda Kabupaten Kota Baru mengikuti apel kesiapsiagaan antisipasi dampak hidrometeorologi Kabupaten Kota Baru yang dilaksanakan di lapangan Siring Laut Kabupaten Kota Baru. Apel gabungan dan pengecekan sarana dan prasarana kebencanaan di Kabupaten Kota Baru hari ini digelar dalam rangka memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam penanganan dan mitigasi bencana. Bencanaan di Kabupaten Kota Baru hari ini digelar dalam rangka memastikan kesiapan personil dan sarana prasarana dalam penanganan dan mitigasi bencana, serta penugasan manifestasi kesiapan dan sinergitas seluruh stakeholder terkait, baik dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun berbagai komponen masyarakat dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi bencana. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Weva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.